Shalom alaikum. Selamat malam. Damai sejahtera Tuhan beserta saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang malam ini kepadamu. Kami akan merenungkan satu tema. Engkau sudah membersihkan kami. Firman-Mu itu yang membasuh kami, yang membersihkan kami. Karena itu Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan menopang kami semuanya, supaya kami terus dibersihkan, ditopangnya. Ampunkan kelemahan kami Bapa. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Bapa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini satu bacaannya dari Injil Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Injil Yohanes 15 ayat yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, pokok anggur akan bisa mengeluarkan buah yang banyak kalau ada ranting-rantingnya. Jadi anggur itu akan berbuah di ranting-rantingnya. Supaya ranting-ranting ini bisa mengeluarkan buah yang banyak, maka ranting-ranting ini harus sergap, dibersihkan, dibuang yang sudah kering, yang sudah layu, ya. Sehingga kalau terus dirawat, anggur ini akan mengeluarkan buah yang banyak. Nah, kita ini ranting-ranting dari pokok anggur. Siapa yang jadi pokok anggur? Pokok anggur itu Tuhan Yesus. Yesuslah pokok anggur dan kita adalah carangnya, rantingnya. Karena itu kalau kita tetap menempel di pokok anggur, kita akan berbuah yang lebat. Caranya bagaimana? Kalau kita ini menempel di pokok anggur, caranya kita ini menuruti firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu yang akan membersihkan kita, membersihkan anasir-anasir kita, pikiran-pikiran kita yang negatif. Itu yang akan membersihkan kita. Sehingga kalau kita ini sudah dibersihkan oleh firman Tuhan, cara berpikir kita itu positif, maka kita akan bisa mengeluarkan buah yang banyak. Kenapa sekarang umat Kristen di dunia ini terkotak-kotak? Karena cara berpikirnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Cara berpikirnya itu negatif. Merasa paling hebat sendiri, paling top sendiri. Padahal kalau carang ranting itu tidak menempel pada dia mati. Nah, karena itu mari kita punya cara pikir yang positif, sehingga kita terus menempel pada pokok anggur, nempel Yesus, maka kita akan berbuah. Caranya menempel bagaimana? Yakni sebagaimana firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 3 tadi, bahwa kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa firman Tuhan itu membersihkan kita, saudara? Nah, saudara, kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. 2 Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, mengenal firman Tuhan. Gunanya untuk apa firman Tuhan itu? Satu, memberikan hikmat. Pikiran kita seringkali dikuasai oleh
iblis sehingga jahat. Nah, ketika kita membaca kitab suci, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka yang jahat itu dipangkas, diubah menjadi hikmat yang luar biasa. Disitulah fungsi kitab suci. Fungsi yang kedua di ayat 15 itu juga yang menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Supaya baca kitab suci itu menuntun kita untuk terus menempel kepada Kristus, menempel pada pokok anggur yang benar, sehingga kita selamat. Kenapa? Dengan menempel pada pokok anggur, kita ini selamat, hidup terus, tidak akan mati. Nah, karena itu tetaplah menempel pada pokok anggur. Apakah hanya cukup itu? Tidak. Tuhan mengingatkan kita di ayat 16, segala tulisan yang dielefkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kita dididik oleh Tuhan, diajar untuk melakukan yang terbaik, untuk berpikir yang positif, sehingga kita terus bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Yang keempat apa, saudara? Kalau kita baca kitab suci disebut dari sini, firman Tuhan juga menyatakan kesalahan kita, melehke, sehingga disitulah kita dididik oleh Tuhan. Gilo salahmu, menunjukkan kepada kita bahwa kita punya salah. Yang kelima, firman Tuhan itu setelah tahu itu kesalahan kita, maka mari kita memperbaiki kelakuan kita, ya, diperbaiki. Itulah cara Tuhan membersihkan. Dan yang keenam, mendidik kita dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu, kenapa itu bisa membersihkan ranting-ranting yang kotor? Karena satu, memberikan hikmat. Dua, kita dituntun untuk menempel Kristus terus. Setelah itu kita diajar, dididik yang baik, ditunjukkan kesalahan kita di situ, ya. Dan kalau sudah ditunjukkan, mari firman Tuhan memperbaiki kelakuan kita dan terus dalam kebenaran. Mari saudara, kita bersama-sama melakukan itu semua supaya kita senantiasa dan menghasilkan buah yang banyak. Ada satu bacaan yang luar biasa demikian. Berdoa dan berkaya agar Allah memerintah. Sepanjang hari biarkan firman Allah menghembuskan kehidupan ke dalam karya dan istirahatmu. Peliharalah keheningan dalam semua keadaan, bagi tinggal di dalam Kristus. Dipenuhilah dengan roh ucapan bahagia, sukacita, kesederhanaan, dan belas kasihan. Dan berjaga-jagalah dan tetaplah berdoa. Bacalah kitab suci, karena itulah yang akan memberikan keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terpujilah Engkau ya Allah atas karunia firman-Mu dalam Alkitab. Terpujilah Engkau atas kuasa firman-Mu yang menguatkan kami, terutama melalui masa pandemi corona ini. Tolonglah kami supaya kami bisa memperbarui hidup kami dan tuntunlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengalami kebahagiaan yang sangat
yang sungguh kami harapkan, yang sungguh ingin Engkau bagikan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu terus menggema dalam hati kami. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Terima kasih, sampai ketemu besok sore.